Materi 23. Pada materi sebelumnya kita mengetahui bahwa kalam itu terbagi atas 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata pelengkap. Pada materi kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri ketiganya. Yang pertama, ciri-ciri isim. 1. Pada akhirnya berharokat kasroh. Contoh pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, keempat-empatnya adalah isim, karena pada akhirnya berharokat kasroh. Ciri-ciri yang kedua adalah pada akhirnya berharokat tanwin, an, in, un. Contoh pada kalimat Doroba Zaidun Amron fi baitin. Kata Zaidun, Amron, baitin, ketiganya adalah isim, karena akhirnya berharokat tanwin. Lalu ciri-ciri selanjutnya yang ketiga, awalnya ada alif lam. Contoh pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ketiganya adalah isim, karena pada awalnya ada alif lam. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah sebelumnya terdapat huruf khafat atau huruf-huruf yang menyebabkan akhir sebuah kata menjadi kasroh. Jumlahnya ada 9, antara lain min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Contoh kalimat qad namal hirru fil baiti. Kata al-baiti pada kalimat di atas adalah isim, karena sebelumnya terdapat huruf fi yang merupakan salah satu huruf yang 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Sangat dianjurkan untuk menghafalkan 9 huruf-huruf di atas, karena akan sangat sering digunakan dalam berbahasa Arab dan membaca kitab kuning tanpa harokat. Percakapan 23. Aina sataqduna utlatal daif. Aina sataqduna utlatas soif. Di mana kalian akan mengisi liburan musim panas? Ya abnai, wahai anak-anakku. Ila aina satadhhabu ansa. Kemana engkau akan pergi? Sa'aqdi utlatas soif fi qaryati ma'a jaddi. Sa'aqdi utlatas soif, aku akan mengisi liburan musim panas fi qaryati ma'a jaddi, di desa bersama kakekku. Al makanu hunaka hadiun, di sana tempatnya terang. Wal hawa'u naqiyun, dan udaranya bersih. Sa'aqdi utlata as-saif, aku akan mengisi liburan musim panas fil 'asimati ma'a ammi, di ibu kota bersama pamanku. Sa'azuru al-maktabati, saya akan mengunjungi perpustakaan wal matahifi, dan museum. Sa'aqdi utlatas saif, aku akan mengisi liburan musim panas bainal jibali, di antara gunung-gunung, ma'a fariqil jawwalati, bersama tim petualangan. Sa'aqdil utlata fil Makkah, aku akan mengisi liburan di Mekah wal Madinah ma'a usrati, dan kota Madinah bersama keluargaku. Sana'tamiru wan nahujju, kami akan umroh dan haji. Wa nazuru al-masjidan nabawiyah, dan mengunjungi Masjid Nabawi. Sa'aqdi al-utlata fi baladi, aku akan mengisi liburku di daerahku. Usaidu walidi, aku akan membantu ayahku. Fi mazra'ati, di perkebunannya. Utlatan sa'idatan ya abnai, semoga liburan kalian menyenangkan anak-anakku. Utlatan sa'idatan ya ustaz, semoga liburanmu menyenangkan ya ustaz. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan
satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya, sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 19. Wazan istilahi. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'alan, fahuwa mustaf'ilun, wadzaka mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, pada umumnya bermakna sebuah permintaan atau penuntutan akan sebuah pekerjaan. Contoh, istighfaro yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, fahuwa mustaghfirun, wa dzaka mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Jika ghafaro artinya mengampuni, maka istighfaro meminta pengampunan. Percakapan 19. Ana jau'anun jiddan, saya lapar sekali. Al-goda'u alal ma'idah, makan siang di atas meja makan. Ma haza, apa ini? Samakun, walahmun, wadajajun. Ikan, daging, ayam. Waruzun, wafakihatun. Nasi dan buah-buahan. Haza kasirun jiddan, ini banyak sekali. La ta'kul, la ta'kul. Jangan dimakan, jangan dimakan. Limaza, ana jau'an. Kenapa? Saya lapar. Ladaina duyufun, kita kedatangan tamu. Ladaina duyufun, kita kedatangan tamu. Man, siapa? Walidi wa walidati, ayahku dan ibuku. Aina duyuf, di mana tamu-tamu itu? Fi ghurfatil julusi, di ruangan duduk atau ruang tamu. Materi 20. Wazan lugawi. Wazan domir idofah atau wazan domir yang sebelumnya tersambung dengan kata lain. Contoh, bukunya laki-laki, kitabuhu. Buku mereka dua laki-laki, kitabuhuma. Buku mereka laki-laki, kitabuhum. Bukunya perempuan, kitabuha. Buku mereka dua perempuan, kitabuhuma. Buku mereka perempuan, kitabuhunna. Bukumu laki-laki, kitabuka. Buku kalian dua laki-laki, kitabukuma. Buku kalian laki-laki, kitabukum. Bukumu perempuan, kitabuki. Buku kalian dua perempuan, kitabukuma. Buku kalian perempuan, kitabukunna. Buku saya, kitabi. Buku kita, kitabuna. Atau singkatnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Selanjutnya, wazan yang tersambung dengan huruf yang menyebabkan makhfud. Untuk penjelasan huruf yang menyebabkan makhfud akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dikhususkan 4 huruf, yaitu bi, ila, ala, fi. Contoh, kepadanya laki-laki, ilaihi. Kepada mereka dua laki-laki, ilaihima. Kepada mereka laki-laki, ilaihim. Kepadanya perempuan, ilaiha. Kepada mereka dua perempuan, ilaihima. Kepada mereka perempuan, ilaihinna. Kepadamu laki-laki, ilaika. Kepada kalian dua laki-laki, ilaikuma. Kepada kalian laki-laki, ilaikum. Kepadamu perempuan, ilaiki. Kepada kalian dua perempuan, ilaikuma. Kepada kalian perempuan, ilaikunna. Kepadaku, ilaiya. Kepada kita, ilaina. Untuk singkatnya, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Ilayya, ilaina. Dan begitu juga seterusnya untuk 3 huruf sisanya. Percakapan 20. Unzur ilal lauha. Lihat di papan pengumuman. Iqra' ajadwala dirosiyah. Bacalah jadwal pelajaran. Ad-dirosatu khomsatu ayyamin. Pelajaran ada 5 hari. Fil usbu, dalam sepekan.
Naam, yaumul sabti. Iya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Minggu. Wa yaumul isnain, hari Senin. Wa yaumul sulasa, hari Selasa. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Al-utlah yaumul khamis, hari libur pada hari Kamis. Wa yaumul Jum'at, dan hari Jumat. Uktub al-muwadad dirasiyah, tulislah mata pelajaran. As-saqafatu al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Wal lugatul arabiyah, bahasa Arab. Wal riyadiyat, olahraga. Wal ulumu, pengetahuan umum. Wal hasub, dan komputer. Mata tabda'ul ikhtibaratu, kapan mulai ujian? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa mata yantahiyal amud dirasiyu, dan kapan berakhir tahun pelajaran? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Al-utlahtu salasu ashhurin, libur ada 3 bulan. Alhamdulillah. Al-utlatu tawilatun, liburan panjang. Bada'atil hissah, jam pelajaran sudah mulai. Hayya bina ila soffi, ayo kita ke kelas. Hayya bina, ayo. Alhamdulillah, materi-materi inti dari ilmu sorof telah kita pelajari bersama. Untuk wazan-wazan beserta contoh lainnya dapat dilihat sendiri pada kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, khususnya bahasa Arab, yaitu kitab Amsilatu At-Tasrifiyah, yang dapat dijadikan pedoman dalam percakapan, penerjemahan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ilmu Nahwu. Materi 21. Nahwu. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada akhir kalimat dan mempelajari penyebab serta fungsi dari perubahan tersebut. Contoh, kata Allah memiliki 3 cara bacaan. Misalnya, kalimat Allahu Akbar. Pada akhir kata Allah berharokat domah, Allahu, karena terletak pada awal kalimat. Contoh lain, kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pada akhir kata Allah berharokat fathah, Allah, karena letaknya sesudah kata inna. Kalimat yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir kata Allah berharokat kasroh, Allahi, karena letaknya sesudah kata bi. Penjelasan di atas hanyalah contoh agar peserta belajar mengetahui gambaran dari ilmu Nahwu dan apa tujuan dari ilmu Nahwu. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi berikutnya. Percakapan 21. Hal hadhihi haqibatuka? Apakah ini tasmu? Na'am, hazihi haqibati. Iya, ini tasku. Hal anta muta'akkidun? Apakah kamu yakin? Na'am, ana muta'akkidun. Limaza? Ya, aku yakin. Mengapa? Hazihi haqibati ana. Ini tasku. Hal haqibatuka sauda? Apakah tasmu berwarna hitam? Naam, haqibati sauda. Iya, tasku berwarna hitam. Madza fi haqibatuka? Apa yang ada di dalam tasmu? Fi haqibati kutubun katsiran. Di dalam tasku ada buku-buku yang banyak. Tafaddal unzur. Silahkan lihatlah. Hal hazihi haqibatuka? Apakah ini tasmu? Afwan. Hazihi laisat haqibati. Maaf, ini bukan tasku. Hiya misluha fil launi faqad. Ia hanya mirip saja warnanya. Materi 22. Materi Nahwu, bab kalam. Kalam adalah kalimat atau susunan kata-kata berbahasa Arab yang dapat dipahami maknanya. Kalam terbagi atas 3 jenis. Yang pertama isim, kata benda, tidak terikat waktu. Contoh, manusia nasun, kucing hirrun, gunung jabalun. Yang kedua, fi'il, kata kerja, terikat oleh waktu. Contoh, bekerja, fa'ala, yaf'alu. Tidur, nama, yanamu.
Lalu jenis yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata pelengkap atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna yang sempurna sehingga membutuhkan kata lain untuk melengkapinya. Contoh, dan, wa, atau, au, apabila, idza. Ini adalah 3 pembagian dari kalam, yaitu isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata pelengkap. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 22. Min aina anta qadim? Dari mana kamu berasal? Ana qadimun min Turkiya wa anta? Saya berasal dari Turki. Dan kamu? Ana qadimun min Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Wa ila aina anta musafir? Dan kemana kamu akan pergi? Ana musafir ila Makkah wa anta? Saya akan pergi ke Mekah. Dan kamu? Ana musafir ila Makkah aidan. Saya akan pergi ke Mekah juga. Limadza anta musafir ila Makkah? Untuk apa kamu pergi ke Mekah? Ana musafiran lil umroh wa anta? Saya pergi untuk umroh. Dan kamu? Ana musafir li umroh aidan. Saya pergi untuk umroh juga. Kam yauman satabqa fi Makkah? Berapa hari kamu akan berada di Mekah? Sa'abqa asyara ayyaman takriban. Saya akan kurang lebih 10 hari. Wa anna sa'abqa samaniyah ayyaman takriban. Dan saya akan kurang lebih 8 hari. Materi 23. Pada materi sebelumnya kita mengetahui bahwa kalam itu terbagi atas 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata pelengkap. Pada materi kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri ketiganya. Yang pertama, ciri-ciri isim. 1. Pada akhirnya berharokat kasroh. Contoh pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, keempat-empatnya adalah isim, karena pada akhirnya berharokat kasroh. Ciri-ciri yang kedua adalah pada akhirnya berharokat tanwin, an, in, un. Contoh pada kalimat Doroba Zaidun Amron fi baitin. Kata Zaidun, Amron, baitin, ketiganya adalah isim, karena akhirnya berharokat tanwin. Lalu ciri-ciri selanjutnya yang ketiga, awalnya ada alif lam. Contoh pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ketiganya adalah isim, karena pada awalnya ada alif lam. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah sebelumnya terdapat huruf khafat atau huruf-huruf yang menyebabkan akhir sebuah kata menjadi kasroh. Jumlahnya ada 9, antara lain min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Contoh kalimat qad namal hirru fil baiti. Kata al-baiti pada kalimat di atas adalah isim, karena sebelumnya terdapat huruf fi yang merupakan salah satu huruf yang 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Sangat dianjurkan untuk menghafalkan 9 huruf-huruf di atas, karena akan sangat sering digunakan dalam berbahasa Arab dan membaca kitab kuning tanpa harokat. Percakapan 23. Aina sataqduna utlatal daif? Aina sataqduna utlatas soif? Di mana kalian akan mengisi liburan musim panas? Ya abnai, wahai anak-anakku. Ila aina satadhabu ansa? Kemana engkau akan pergi? Sa'akdi utlatas soif fi qaryati ma'a jaddi. Sa'akdi utlatas soif, aku akan mengisi liburan musim panas fi qaryati ma'a jaddi, di desa bersama kakekku.
Al-makanu hunaka hadiun. Di sana tempatnya terang. Wal hawa'u naqiyun. Dan udaranya bersih. Sa'aqdi utlata as-saif. Aku akan mengisi liburan musim panas fil 'asimati ma'a ammi. Di ibu kota bersama pamanku. Sa'azuru al-maktabati. Saya akan mengunjungi perpustakaan wal matahifi dan museum. Sa'aqdi utlatas shaif. Aku akan mengisi liburan musim panas bainal jibali, di antara gunung-gunung, ma'a fariqil jawwalati, bersama tim petualangan. Sa'aqdil utlata fil Makkah. Aku akan mengisi liburan di Mekah wal Madinah ma'a usrati, dan kota Madinah bersama keluargaku. Sana'tamiru wan nahujju. Kami akan umroh dan haji. Wa nazuru al-masjidan nabawiyah, dan mengunjungi Masjid Nabawi. Sa'aqdi al-utlata fi baladi. Aku akan mengisi liburku di daerahku. Usaidu walidi. Aku akan membantu ayahku. Fi mazra'ati. Di perkebunannya. Utlatan sa'idatan ya abnai. Semoga liburan kalian menyenangkan anak-anakku. Utlatan sa'idatan ya ustaz. Semoga liburanmu menyenangkan ya ustaz.